Halo semua, kami dari kelompok 14 dan ini adalah mind map dari kelompok kami mengenai implementasi motivasi yang terdiri dari 5 pokok bahasan. Yang pertama ada model karakteristik pekerjaan, yang kedua ada desain ulang pekerjaan, yang ketiga alternatif pengaturan kerja, yang keempat ada keterlibatan kerja beserta contohnya, dan yang kelima adalah kaitan keterlibatan kerja dan teori motivasi. Saya pemateri 1 dan akan membuka pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu mengenai mode karakteristik pekerjaan. Mode karakteristik pekerjaan merupakan suatu rancangan model yang menunjukkan pemerkayaan pekerjaan. Nah, yang dimaksud dari pemerkayaan pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan itu menjadi lebih luas, beragam, dan bervariasi. Mode karakteristik pekerjaan sendiri itu dapat digambarkan menjadi 5 dimensi yang akan dijelaskan. Dimensi inti terbagi menjadi 5. Sebelumnya saya juga sudah memberikan contoh di bawahnya. Tanda plus itu menunjukkan pekerjaan yang mendapatkan skor yang lebih tinggi dan tanda minus itu sebaliknya. Dimensi pertama yaitu keahlian yang bervariasi. Pada dimensi ini, pekerja akan mendapatkan skor yang tinggi apabila pekerjaannya semakin beragam. Pada identitas tugas, pekerja akan mendapatkan skor yang tinggi apabila dia mampu menyelesaikan pekerjaannya secara menyeluruh. Pada dimensi signifikasi tugas, skor tinggi akan dihitung melalui seberapa besar pengaruh pekerjaannya terhadap pekerjaan orang lain. Pada dimensi kemandirian, skor tinggi akan dihitung melalui seberapa mandirinya pekerja tersebut dalam menentukan aktivitas yang akan dilakukannya dalam melakukan pekerjaan. Dan pada dimensi terakhir, umpan balik, skor tinggi akan didapatkan pekerja apabila dia mendapatkan umpan balik melalui aktivitas pekerjaannya sendiri. Pada skema ini menunjukkan bagaimana dimensi pekerjaan inti itu akan mempengaruhi keadaan psikologis karyawan dan bagaimana hasil kerjanya. Bisa dilihat jika kelima dimensi mendapatkan skor yang tinggi, maka keadaan psikologisnya juga akan membaik. Bisa dibaca ya di situ, rasa tanggung jawab akan meningkat, pengetahuan juga akan meningkat, pemahaman tentang kerja dan keberhasilan kerja juga akan meningkat. Tentunya hasil kerjanya juga akan maksimal. Contohnya motivasi juga akan semakin tinggi, kinerja kualitas tinggi, dan kepuasan terhadap kerja. Tentunya seluruh hal ini akan menjadi kekuatan karyawan untuk terus berkembang. Kesalahan dalam mode pekerjaan dapat terjadi apabila seorang pekerja tidak mendapatkan minimal 3 skor tinggi dari 5 dimensi inti pekerjaan. Contohnya, apabila skor variasi keahlian yang rendah, maka pekerja akan merasa bosan dan jenuh karena pekerjaan yang dilakukan secara berulang dan sama. Contoh lainnya yaitu apabila seorang pekerja mendapatkan skor kemandiriannya rendah, maka dia akan terlalu bergantung kepada pihak yang memberikan arahan, sehingga dia tidak bisa memikirkan tentang ide atau bagaimana aktivitas yang akan dia lakukan dalam pekerjaannya. Desain ulang pekerjaan. Apa itu desain ulang pekerjaan? Desain ulang pekerjaan merupakan suatu kegiatan merancang ulang rencana-rencana yang telah dibuat tentang tugas-tugas para karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para karyawan. Ada 2 strategi utama untuk mendesain ulang pekerjaan, yaitu yang pertama rotasi pekerjaan. Apabila para karyawan mengalami penderitaan akibat rutinitas pekerjaan mereka yang berlebih, yang dapat dilakukan adalah melakukan rotasi atau memindahkan pekerjaan secara bertahap dari satu tugas ke tugas yang lainnya dengan syarat harus memiliki keahlian yang sama dan tingkat organisasi yang sama. Kelebihan rotasi pekerjaan adalah yang pertama, menambah teman kerja, menambah pengalaman, dan menambah kemampuan yang baru bagi karyawan. Dan yang kedua, mengurangi kebosanan yang dirasakan oleh para karyawan dan meningkatkan motivasi para karyawan. Dan yang ketiga, membantu para karyawan untuk lebih memahami bagaimana pekerja mereka memberikan kontribusi kepada suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen dapat memperkaya pekerjaan dengan cara sebagai berikut. 1. Menggabungkan tugas-tugas, yaitu menggabungkan kembali tugas-tugas untuk dijadikan modul kerja yang baru. Kedua, membentuk unit kerja yang alamiah, yaitu membuat tugas-tugas dari karyawan menjadi dapat teridentifikasi dan bermanfaat untuk seluruh. 3. Membantu hubungan dengan klien, yaitu meningkatkan hubungan antara karyawan dengan klien secara langsung.
4. Memperluas pekerjaan secara vertikal, yaitu memberikan tanggung jawab dan kendali yang dimiliki oleh manajemen kepada karyawan. 5. Membuka umpan balik, yaitu membebaskan para karyawan untuk menilai seberapa baik pekerjaan yang mereka lakukan. Alternatif peraturan kerja saat ini adalah salah satu andalan bagi perusahaan maupun organisasi. Terdapat 3 susunan di antaranya, jam kerja fleksibel, pembagian kerja, dan telekommuting. Jam kerja fleksibel ini karyawan wajib kerja dalam waktu tertentu dan dalam batas-batas tertentu, bebas mengganti jam kerjanya masing-masing. Jam kerja fleksibel ini ada 3. Yang pertama, jam kerja harian, yaitu karyawan bebas memilih jam untuk masuk atau keluar kantor dengan syarat 8 jam kerja dan 1 jam untuk waktu istirahat. Yang kedua, pemadatan kerja. Karyawan bekerja selama 10 jam untuk 4 hari. Juga karyawan memiliki waktu 3 hari untuk berlibur atau libur. Nah, waktu 3 hari libur ini bisa dipilih oleh karyawan tersebut dengan bebas. Susunan alternatif pekerjaan yang kedua ialah pembagian kerja. Biasanya karyawan membagi tugas sesuai keterampilan yang dipunya karena akan mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan selesai. Tapi biasanya juga terjadi di salah satu perusahaan itu jika salah satu pekerja itu berhalangan untuk hadir. Nah, itu bisa memperhambat berjalannya suatu pekerjaan. Yang ketiga ada telekommuting, yaitu pekerja individu yang bekerja di rumah ataupun di kafe-kafe, dan cara berkomunikasinya itu biasanya mengandalkan sebuah teknologi ataupun telepon atau email. Nah, hal ini menjadikan penghematan bagi kantor maupun karyawan. Biasanya contohnya karyawan itu bisa menghemat biaya transportasinya. Posisi telekommuting ini yang saya ketahui itu ada virtual assistant dan IT analis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja dari kata keterlibatan itu sendiri sudah jelas, yaitu suatu bentuk komitmen atau partisipatif seorang karyawan dalam ikut berperan aktif dan peduli terhadap pekerjaan. Ada 2 contoh keterlibatan kerja. Yang pertama adalah manajemen partisipatif, di mana manajemen partisipatif ini merupakan suatu pengambilan keputusan bersama, di mana para bawahan memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan bersama atasan langsung. Manajemen partisipatif ini juga dikenal sebagai sebuah solusi atas moral yang buruk dan produktivitas yang rendah. Agar manajemen partisipatif ini lebih efektif, maka para bawahan harus memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada para pemimpinnya. Yang kedua adalah partisipasi representatif. Tujuan dari partisipasi representatif ini adalah untuk mendistribusikan kembali kekuasaan dalam organisasi, menempatkan tenaga kerja dalam suatu langkah yang sama dengan kepentingan para manajer dan pemegang saham dengan syarat berperan aktif dalam kerja nyata. Karakteristik karyawan dengan keterlibatan kerja yang tinggi: menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, jiwa kepedulian yang tinggi terhadap pekerjaan yang digeluti, puas dengan pekerjaan yang dilakukan, mempunyai komitmen yang tinggi kepada karir, profesi dan organisasi, memberikan usaha yang terbaik untuk perusahaan, dan mempunyai motivasi yang besar. Yang kedua ada karakteristik karyawan dengan keterlibatan kerja yang rendah. Yang pertama, tidak mau berusaha keras untuk memajukan perusahaan, tidak memiliki kepedulian pekerjaan dan perusahaan, tidak puas dengan pekerjaan, tidak mempunyai motivasi kerja, dan komitmen kepada pekerjaan atau perusahaan, serta tingkat pengunduran diri yang tinggi. Ada faktor yang mempengaruhi keterlibatan kerja. Dipengaruhi oleh 2 variabel, yaitu ada variabel personal dan situasional. Variabel personal dapat berpengaruh kepada keterlibatan kerja mencakup variabel demografi dan psikologis. Variabel demografi meliputi usia, pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan, jabatan, dan senioritas. Kemudian variabel psikologis meliputi kekuatan dalam diri seorang, nilai-nilai kerja, kepuasan kepada karakteristik hasil kerja. Yang kedua ada variabel situasional, di mana berpengaruh pada keterlibatan kerja meliputi pekerjaan, lingkungan organisasi, dan organisasi. Serta ada variabel pekerjaan yang meliputi karakteristik hasil kerja, variasi otonomi, identitas tugas, timbal balik, serta level pekerjaan. Ada cara meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang pertama adalah apresiasi karyawan dan waktu mereka. Yang kedua, izinkan karyawan belajar dan peluang untuk pertumbuhan individu.
Nah, apa sih hubungan kaitan keterlibatan kerja dengan motivasi? Nah, kaitan keterlibatan kerja dengan motivasi berpengaruh positif loh terhadap seseorang. Semakin besar keterlibatan kerja seseorang karyawan, maka semakin baik kinerja karyawan pada suatu organisasi. Karena keterlibatan kerja seseorang dapat membantu mendorong motivasi bekerja sehingga tercapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai. Penciptaan struktur gaji. Gaji karyawan juga merupakan salah satu aspek penting loh dalam dunia pekerjaan. Jumlah atau besar gaji karyawan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, serta tingkatan atau posisi karyawan yang bersangkutan di perusahaan itu. Nah, dalam mengelola gaji karyawan, ada beberapa hal yang sebaiknya dipertimbangkan loh, yaitu yang pertama, jumlah gaji karyawan sebaiknya sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh karyawan pada perusahaan. Yang kedua, karyawan yang memiliki prestasi atau memiliki pencapaian yang berdampak baik pada perusahaan layak mendapatkan imbalan berupa bonus di samping gaji pokok karyawan. Yang terakhir, karyawan berhak mendapatkan kenaikan gaji. Selanjutnya, program pembayaran gaji yang bervariabel. Nah, ternyata program ini sudah lama digunakan loh untuk membagikan kompensasi bagi tenaga penjualan. Nah, dalam pembayaran gaji yang bervariabel ini, pendapatan pekerja dibagi menjadi 3, yaitu gaji variabel berdasarkan individu, berdasarkan kelompok dan tim, dan berdasarkan organisasional. Nah, selain itu, gaji variabel berdasarkan individu ada komisi, bonus, pengakuan khusus, dan penghargaan keselamatan. Komisi adalah kompensasi. Sedangkan dari gaji variabel kelompok dan tim, itu ada 3, yaitu pembagian perolehan, peningkatan kualitas, dan pengurangan biaya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kami ucapkan terima kasih.